Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Leonardo Stansil dari kelas 11 Gregor Mendel. Saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup setara. 2. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, ada demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni demokrasi langsung. Sistem demokrasi ini melibatkan warga negara untuk langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Yang kedua, demokrasi secara tidak langsung. Walaupun kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, akan tetapi pada sistem demokrasi ini, kekuasaan politik warga negara dilaksanakan secara tidak langsung, yakni melalui perwakilan rakyat. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara. Demokrasi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyatnya mempunyai perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan menggunakan sistem referendum. Yang kedua, perwakilan dengan sistem parlementer. Merupakan sistem demokrasi yang dimana terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dan dengan badan legislatif. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, yakni merupakan sistem demokrasi yang menjelaskan kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini merupakan sistem demokrasi penggabungan antara demokrasi perwakilan atau tidak langsung dengan demokrasi secara langsung. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada demokrasi liberal, yakni merupakan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak warga negara serta memberikan kebebasan setiap individu dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, demokrasi rakyat, yakni merupakan sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan paham sosialis atau komunisme. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nomor 3, jelaskan sokol guru dalam demokrasi universal. Sokol guru dalam demokrasi universal adalah pilar-pilar yang merupakan fondasi untuk membangun suatu sistem yang demokratis serta menegakkan berdirinya demokrasi. Nomor 4, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Macam-macam nilai demokrasi ini dianggap menjadi lebih unggul apabila dilakukan perbandingan dengan berbagai macam demokrasi lainnya yang ada di dunia. Yang pertama, terdapat sebuah bentuk penghargaan dari sebuah bentuk akan hak asasi manusia dan juga berbagai macam bentuk hak-hak yang ada pada minoritas. Yang kedua, lebih melakukan pendahuluan terhadap berbagai macam bentuk dari kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal tersebut, hak yang dimiliki oleh rakyat akan dilakukan pengakuan dan juga penghargaan. Yang ketiga, lebih melakukan pengutamaan terhadap berbagai macam bentuk musyawarah untuk mufakat dan kemudian akan lebih menggunakan berbagai macam bentuk suara yang dianggap lebih tinggi. Yang keempat, terdapat sebuah kebenaran dan juga keadilan yang akan selalu dilakukan penjunjungan yang dianggap tinggi. Yang kelima, lebih melakukan pengutamaan dari kejujuran dan sebuah niat yang baik. Yang keenam, pembuktian bahwa negara Indonesia. Nomor 5, pembuktian bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Dari awal kemerdekaan sampai hari ini, proses pemilihan kepala negara, kepala daerah, dan wakil rakyat di parlemen melalui rangkaian pemilihan secara langsung.
Kendati terdapat noda sejarah selama 32 tahun di bawah kepemimpinan seorang ex-jenderal, tetapi negara Indonesia memiliki fondasi sistem demokrasi. Nomor 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama, ada kedaulatan di tangan rakyat. Kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum atau konstitusi. Yang keempat, peradilan yang bebas atau musyawarah. Yang kelima, pengambilan keputusan atas musyawarah. Yang keenam, adanya partai politik dan partai organisasi sosial politik. Yang ketujuh, pemilu yang demokratis. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.